Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillazi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil hadi ila bayani ma yadir rasyadi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Bahasa Arab, Ibu Alis. Perkenalkan, saya Lulun Nur Hasanah, semester 2, Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Di sini saya akan menjelaskan, insya Allah di sini saya akan menjelaskan sepengetahuan saya mengenai materi kaidah bahasa Arab yang sudah saya pelajari di semester 2 ini di dalam Quran surat An-Nur ayat 11 hingga 20. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina ja'u bil ifqi usbatum minkum la tasabuhu sarran lakum bal huwa khairul lakum likulli marim minkum maksaba minal is walladzina tawalla kibarahu minhum lahu adzabun adzim. Di sini saya akan menjelaskan berkata innalladzina, sungguh orang-orang yang ja'u bil ifqi, membawa berita bohong, usbatun itu adalah golongan minkum, kamu juga, la taksabuhu, janganlah kamu mengira berita itu sarrol lakum, buruk bagi kamu, bal huwa khairul lakum, bahkan itu baik bagi kamu, likulli imrin, setiap orang, minhum, dari mereka, maksaba, akan mendapatkan balasan minal is, dari dosa yang diperbuatnya, walladzi, dan barang siapa di antara mereka yang tawallah, mengambil, kibarahu, bagian besar dari dosa yang diperbuatnya, minhum, di antara mereka, lahu, maka dia mendapatkan azab azim, yang besar pula. Di sini saya akan menjelaskan materi dari ayat 11 terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Di sini di dalam ayat ke-11 dalam surat An-Nur yang telah saya bacakan tadi, ada kata ja'u. Ada kata ja'u. Yang pertama, kata ja'u terdapat fi'il madi atau masa lampau. Ja'u diartikan di sini adalah membawa berita. Ja'u bil if, membawa berita bohong itu. Di sini dijelaskan bahwa kata ja'u terdapat fi'il madi masa lampau, wazannya fa'alu jamak muzakkar. Akar katanya hamzah, ya, dan ja, fi'il sulasi mujarrad. Ja'u terdapat dalam kaidah shorof fi'il madi mu'tal ajwaf karena tengahnya huruf illat, ya, berubah jadi alif. Yang kedua ada huruf bil ifqi. Ada huruf bil ifqi. Nih. Ifki terdapat isim atau kata benda artinya dusta yang besar. Akar katanya berasal dari afaka. Wazannya if'ilun, bentuk masdar dari afaka. Kaidah sorofnya masdar dari fi'il sulasi. Yang ketiga ada tashabuhu. Tashabuhu di sini mengartikan bahwa janganlah kamu mengira berita itu bohong. Di dalam kata ini terdapat fi'il mudhari karena
Wazannya adalah taf'aluhu, akar kata dari hasibah, fi'il mudhari mabni dari sulasi mujarrad. Nah, yang keempat ada iktasaba. Iktasaba di sini diartikan bahwa fi'il madhi, akar kata dari ba, sin, kaf, wazan dari ifta'ala. Kaidah sorofnya fi'il sulasi mazid bin harfi ditambah hamzah dan ta di dalamnya. Yang ketiga ada allazi tawalla. Nah, di sini dijelaskan bahwa kata tawalla adalah fi'il madhi. Akar katanya berasal dari ya, lam, dan waw. Wazan dari taf'alah. Kaidahnya berasal dari fi'il mazid bin salasah arfu. Bentuk kata dari tafa'alah mengandung idgham. Huruf lamnya digandakan menjadi la dan tasydid. Nah, yang keenam ada kibarahu. Yang keenam ada kata kibarahu di ayat 11, yaitu kibarahu dijelaskan bahwa bagian terbesar dari dosa yang diperbuatnya. Nah, di sini ada isim kata benda, akar kata berasal dari kaf, ba, dan ro. Wazan dari fi'lun, masdar dari kaburo, menjadi besar. Yang ketujuh ada azabun. Azabun dijelaskan bahwasannya azab. Nah, isim masdar azabah. Akar katanya dari ain, za, dan ba. Wazannya fa'alun. Kaidahnya isim masdar dari fi'il fa'alah. Yang kedelapan ada kata rezimun. Berasal dari isim sifat. Akar katanya dari ain, zo, mim. Wazan dari fa'ilun. Ini rezimun termaksud pada golongan sigat mubalaghah, bentuk yang berlebihan. Di ayat ke-11 terdapat 8 kata yang mengandung kaidah sorofnya. Yang pertama, ja'un fi'il madhi, ja'un, ifqi, tahsabu, iktasaba, tawalla, kibaratu, azabun, azim. Nah, di antara ke-8 tersebut memiliki kaidah yang masing-masing. Ada fi'il madhi, isim masdar, fi'il mudhari, fi'il madhi, masdar. Nah, kita lanjut kepada ayat ke-12. Di ayat ke-12, Bismillahirrahmanirrahim. Laula iza sami'tuhu azanna al-mu'minu wal mu'minatu bil anfusihim khairan wa qalu hazaifahum mubin. Bismillahirrahmanirrahim. Laula iza sami'tuhu, ketika kamu mendengar berita bohong, mengapa tidak berprasangka, wal mu'minun, orang-orang mukmin, wal mu'minatun, dan mu'minat itu bil anfusihim, terhadap diri mereka sendiri, khairan, dengan prasangka baik, wa qalu, dan berkata, hadza, ini, ifkun, adalah suatu berita bohong, mubinun, yang nyata. Nah, di ayat ke-12 ini ada kata-kata yang mengandung kaidah sorofnya. Yang pertama sami'tuhu. Yang pertama ada sami'tuhu. Kata sami'tuhu terdapat fi'il madhi atau masa lampau. Akar katanya berasal dari sa, mim, dan ain. Wazannya berasal dari fa'iltuhu. Bentuknya fi'il madhi ditambahkan domir jamak tumu, hu-nya itu adalah objek. Nah, di dalam ilmu sorof terdapat fi'il sulasi mujarrad fa'ila yaf'alu, dimasuki domir tuma kailan
tasrif lugawi. Ada dhamir hu sebagai maf'ul bih. Yang ketiga ada kata tona. Nah, di kata tona ini terdapat fi'il madhi, akar katanya jadi tof, nun, dan nun. Wazan dari fa'ala, kaidahnya fi'il sulasi mujarrad. Bentuk sahih mudha'af karena dua huruf akhir sama. Yang ketiga ialah mu'minuna mu'minat. Mu'minuna mu'minat, di situ berasal dari isim fa'il dari fi'il amanah. Akar katanya dari hamzah, mim, dan nun. Wazan dari muf'ilun, muf'ilatun. Isim fa'il dari af'ala. Kaidahnya bentuk isim fa'il dari fi'il mazid bih. Af'ala, bentuk jamak muzakkar, wana, dan mu'annas itu. Yang ketiga ada khairon. Yang saya bulatkan. Yang ketiga ada khairon. Khairon terdapat isim tafdil. Akar katanya dari kho, ya, dan ro. Wazannya dari fa'lun. Tapi bentuk khairon ini mukhas, khusus karena digunakan sebagai isim tafdil karena mengandung isim tafdil dalam bentuk mashub, karena jadinya maf'ul bih. Nah, yang kelima ada kata qalu. Kata qalu berasal dari fi'il madhi karena asal katanya berasal dari qa, waw, dan lam. Wazan fa'alu. Kaidah sarofnya terdapat fi'il madhi mu'tal ajwaf karena huruf tengah waw. Bentuk jamak muzakkar. Yang keenam ada kalimat ifkun. Ifkun di sini. Ifkun di sini berasal dari masdar atau kata benda dasar. Akar katanya berasal dari alif, fa, dan kaf. Wazan if'un. Kaidahnya berasal dari mas dan dari fi'il sulasi. Yang ketujuh terdapat kata mubinun. Mubinun berasal dari isim fa'il dari abana, menjelaskan. Nah, akar katanya berasal dari ba, ya, dan nun. Wazan muf'ilun berasal dari kaidah isim fa'il dari fi'il mazid bih af'alah. Nah, di antara di ayat ke-12 ini terdapat 7 kata. Terdapat 7 kata. Yang pertama sami'tu, zonna, al-mu'minu wal mu'minatu. Yang ke ininya khairon, qalu, ifkan, mubinun. Nah, di antara ketujuh tersebut di ayat ke-12 terdapat 7 kaidah shorof. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai ayat ke-13, ayat daripada ke-13. Di surat Quran ayat ke-13 tersebut, bismillahirrahmanirrahim. Laula ja'u 'alaihi bi arba'ati syuhada fa'iz lam ta'tu bi syuhada'i fa ulaika indallahu humul kazibun. Laula kaza, di ayat ke-13 ini laula ja'u 'alaihi, mengapa mereka yang menuduh itu tidak datang, bi arba'ati, membawa 4, syuhada'a, saksi, bi izlam ya'tu, oleh karena mereka tidak membawa bisyuhada, saksi, faulaika, maka mereka itu indallah, dalam pandangan Allah, humu adalah
al-kazibu, orang-orang yang berdusta. Di ayat ke-13 tersebut dijelaskan beberapa yang mengandung kata yang mengandung kaidah ilmu shorof. Yang pertama ada ja'u. Ja'u di sini dijelaskan bahwa terdapat fi'il madhi bentuk lampau, akar kata berasal dari ja, ya, dan hamzah. Wazannya fa'alu, kaidahnya fi'il sulasi mujarrad, fi'il mu'tal ajwaf karena huruf tengahnya adalah huruf ilat. Jamaknya muzakkar karena ada waw dan jamak. Perubahan ya menjadi alfa karena bentuk ajwaf. Artinya mereka telah datang. Nah, kata yang kedua ialah ya'tu. Ya'tu. Nah, yang ketiga adalah ya'tu. Nah, ya'tu tersebut dijelaskan bahwa fi'il mudhari, terdapat fi'il mudhari karena bentuk sekarang hari ini. Nah, ya'tu tersebut dijelaskan bahwasannya artinya adalah ya'tu membawa karena kan bentuk sekarang. Nah, asal katanya berasal dari ya, ta, dan hamzah. Wazan dari yaf'ulu. Terdapat kaidah ilmu sorofnya fi'il sulasi mujarrad, fi'il mu'tal karena huruf akhirnya ada ya, hamzah, dan alif. Dimasuki waw, jamak waw sehingga berbentuk jamak. Dalam bentuk mudhari, huruf hamzah di awal sebagai fi'il dari ata. Nah, yang ketiga di ayat ke-13 ini adalah fa'ulaika. Fa'ulaika tidak termasuk ilmu shorof, tapi penting secara fungsional kalimat. Mengapa demikian? Karena ini termasuk isim isyarah, tetapi tidak mengalami tasrif. Isim isyarah atau kata tunjuk jamak. Yang keempat yakni kazibu. Kata kazibu. Kata kazibu dijelaskan bahwa adanya isim fa'il atau pelaku. Akar katanya berasal dari kazanba, wazan fa'iluna. Kaidahnya isim fa'il dari fi'il sulasi kazaba ditasrif dalam bentuk jamak muzakkar dengan wana. Kazibu artinya adalah orang-orang yang berdusta. Di ayat kelima ada kata syuhada. Syuhada di sini dijelaskan bahwa adanya jamak syahidu atau saksi. Akar kata shin, ha, dan dal. Wazan fu'ala. Kaidahnya isim fa'il dari syahada dalam bentuk jamak syuhada'u, bentuk jamak taksir. Nah, di ayat ke-13 ini ada 4 kaidah, ada 3 kaidah ilmu shorof dan yang satunya adalah isim yang satunya adalah ada 4. Yang pertama ja'u, syuhada, yatu, faulaika, dan yang terakhir kazibu. Oke, kita lanjut ke ayat ke-14. Di ayat ke-14, bismillahirrahmanirrahim. Fit dunya wal akhirati walamas. Bismillahirrahmanirrahim. Fit dunya wal akhirati lamassakum fima afadatum fihi azabun azim. Fit dunya, di dunia, wal akhirati,
dan di akhirat lamassakum, niscaya kamu ditimpa fima afadtum, disebabkan oleh pembicaraan kamu fihi, tentang hal itu berita bohong, azabun, azab, azim, yang besar. Di ayat ke-14 tersebut, di ayat ke-14 ada kata yang mengandung ilmu syaraf. Yang pertama, fadalun. Fadalu di sini adalah isim atau kata benda. Akarnya berasal dari fa, do, dan lam. Wazan fa'lun. Kaidah ilmu sorofnya terdapat masdar dari fi'il fadala yafadulu, termaksud fi'il sulasi mujarad yang sahih. Karena ini adalah salah satu bentuk masdar yang sering dipakai dalam konstruksi untuk menyatakan nikmat atau anugerah. Yang kedua ada rahmatuhu. Rahmat terdapat isim. Akar katanya dari ro, ha, dan mim. Wazan fa'latu. Kaidahnya masdar dari fi'il rahima yarhamu, bentuknya ditandai dengan ta marbutah. Kata ini terdapat masdar murokabab atau kata dasar yang lengkap, karena sering digunakan sebagai objek atau keterangan. Nah, rahmatuhu kan sebagai rahmat Allah, rahmat. Nah, yang ketiga ada lamassakum. Lamassakum di sini diartikan bahwa niscaya kamu ditempa. Lamassakum, niscaya kamu pasti ditempa, pasti menimpa kalian artinya. Nah, terdapat fi'il madhi dalam konteks jazm dengan lam. Akar katanya dari mim, sin, dan sin. Wazan fa'ala. Kaidahnya fi'il mudha'af karena dua huruf akhirnya yang sama. Lamassa. Nah, berarti kalau misalkan sebelum adanya dimudhofkan, berarti lamassasa. Nah, dibentuk dari wazan massa yamassu karena bentuk lam jazm, maka dibaca jazm sukunnya. Dalam isim sorof, ini contoh sebagai salah satu contoh fi'il madhi mudha'af dan bentuknya tetap walau didahului oleh huruf lam. Nah, yang keempat afattum. Yang keempat ada afattum. Afattum di sini dijelaskan bahwa diartikan bahwa afattum tersebut pembicaraan kamu atau kalian itu telah dibicarakan atau melibatkan diri kita untuk membicarakan sesuatu. Nah, afattum berasal dari kata fi'il madhi yang disertai dengan domir. Akar katanya dari fa, ya, dan do. Wazannya berasal dari af'altum. Kaidahnya fi'il mazid bih karena ditambahkan huruf hamzah di awal. Afattum terdapat fi'il mazid bih karena ada hamzah di awal ya tadi. Bentuknya af'ala yuf'ilu, terdapat domir tum atau kalian. Karena ini sebagai fi'il madhi karena dari bab if'al digunakan untuk fi'il transif dan berobjek. Yang kelima ada azabun. Kata azabun diartikan sebagai azab atau siksaan. Terdapat masdar dari fi'il azaba yu'azzibu. Wazan masdar dari fi'il azaba yu'azzibu, akar katanya ain, za, dan bab. Wazannya fa'alu. Kaidahnya masdar dari fi'il sulasi mazid bih karena bentuk fi'ilnya fa'ala. Bentuk khas masdarnya dari bab taf'il digunakan untuk menggambarkan sesuai karakter. Berarti karakter itu kan sedang disiksa, karakter siksaan. Nah, dari bab taf'il. Yang keenam ada
azim. Azim itu berita yang dahsyat ya, atau besar atau dahsyat. Nah, terdapat isim sifat sangat besar. Nah, katanya berasal dari ain, dho, dan mim. Wazan fa'ilun. Termaksud dalam sigot mubalaghah berlebihan. Nah, isim sifat dari fi'il azuma yaghzumu. Nah, kata ini karena mengapa demikian? Karena ini sebagai hal atau siksaan, karena intens ya. Intens ini sebagai objek. Objek itu kan siksaan. Nah, subjeknya adalah manusia yang disiksa. Nah, lanjut lagi kepada ayat 15. Di ayat 15 tersebut, bismillahirrahmanirrahim, iz talaqawnahu bi alasinabtikum wa taquluna bi afwahikum ma laysa lakum bihi ilmu wa tahsabunahu hayina wa huwa indallahi azim. Nahu, ingatlah ketika kamu menerima berita bohong itu, bi'alasinatikum, dari mulut ke mulut, watakulun, dan kamu katakan bi'afwahikum, dengan mulutmu, ma laisa lakum, apa yang tidak ada padamu, bihi ilmun, pengetahuan tentang itu sedikit pun. Watas habuhu, dan kamu menganggapnya hayina, remeh. Wahwa, padahal dia indallah, dalam pandangan Allah, azimun, adalah soal yang besar. Nah, di ayat ke-15 tersebut ada kata-kata yang mengandung kaidah shorof. Yang pertama, talaqqona. Yang pertama, Talaqqonahu terdapat fi'il mudhore atau akar kata laqa dan ya. Wazan dari tafa'alu, bab taf'ul. Kaidahnya termasuk fi'il sulasi mazid karena ada penambahan dari ta dan syaddah pada ain. Nah, terdapat jamak wa atau kalian sebagai domir. Hunya sebagai domir maf'ul bih. Hu yang ini nih, yang terakhir. Hu yang terakhir di sini sebagai domir maf'ul bih. Nah, terdapat kaidah sorofnya adalah fi'il sanisah jamak mudhari mabni karena adanya jamak wa. Lanjut ke kata yang kedua, ada takuluna. Nah, di takuluna ini ada fi'il mudhari atau akar kata ko, wa, dan la. Wazan dari taf'uluna. Kaidahnya adalah fi'il sulasi mujarrad. Karena termasuk fi'il mu'tal al-ain karena huruf keduanya waw berakhiran wa jamak wa. Sorofnya adalah fi'il mu'tal ajwaf karena bentuk mudhari. Nah, yang ketiga ada afwahikum. Bi afwahikum, di sini diartikan bahwa dengan mulutmu. Mulutmu, famu, isim jamak dari famu, mulutmu. Wazan jamak dari afwahikum ialah af'alun. Kaidahnya berasal dari jamak taksir dari isim mufrad famu, karena ini berasal dari isim yang mengalami perubahan bentuk karena jamak. Nah, yang keempat ada watahsabunahu. Nah, terdapat fi'il mudhari karena adanya akar kata dari ha, sin, dan ba. Wazannya taf'aluna.
Nah, terdapat kaidah sorofnya fi'il sulasi mujarrad, domir jamak sebagai fa'il, domir hunya sebagai maf'ul bih yang dianggap. Ini bisa juga termasuk dalam fi'il ma'lum biasa, bukan majhul. Lanjut, hayyana, hayyina. Hayyina di sini diartikan bahwa remeh. Nah, berasal dari isim sifat, isim benda. Akar kata hamzah, ha, waw, dan nun. Wazannya ialah fa'ilu, hayyinu. Bentuk sigot mubarogah. Kaidah sorofnya dari bentuk nakiroh, tidak diberi alif dan mas'ub karena menjadi maf'ul bih sani. Nah, yang keenam ada azim. Nih, azim di sini asal katanya berasal wazan dari fa'ilun, isim sifat. Akar kata azimah, ain, zin, dan ma. Kaidah sorofnya isim sifat untuk menunjukkan kebesaran atau beratnya sesuatu. Nah, terdapat sigot mubalaghah. Nah, di ayat ke-15 tersebut ada 6 kata yang terdapat pada kaidah sorof. Nah, lanjut kepada ayat ke-16. Bismillahirrahmanirrahim. Walaula iza sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihaza subhanaha azabuhtanu azim. Di ayat ke-16 tersebut ada beberapa kata yang mengandung kaidah sorof. Yang pertama, sami'tuhu. Banyak sekali ya kata seperti sami'tuhu ya. Oke, saya jelaskan kembali. Sami'tuhu terdapat fi'il madhi yang disertakan oleh domir. Nah, berasal dari wazan fa'iltum ditambah huruf ha marbutoh. Akar katanya dari sin, mim, dan ain. Kaidahnya, sorofnya fi'il sulasi mujarrad karena ada kata kerja berbentuk lampau atau madi. Bentuk jamaknya tum, kalian, digabungkan dengan domir subjek hu. Nah, fi'il sulasi sahih karena tidak ada huruf ilat di sini. Nah, yang kedua ada kata kultum. Ya, ada kata kultum. Mengapa demikian? Kultum diartikan bahwa berkata. Kul asal kata dari qala. Fi'il madhi disertakan domir. Wazannya fa'altum. Akar kata ko, wa, dan lam. Sorofnya berasal dari fi'il sulasi mujarrad, termasuk fi'il mu'tal ajwaf karena huruf tengahnya terdapat waw. Nah, di sini juga dijelaskan bahwa fi'il madhi disertakan domir jamak tum. Lanjut kepada kata ketiga ialah yakunu. Yakunu diartikan sebagai pantas. Terdapat fi'il mudhari, asal kata berasal dari wazan yaf'ulun. Akar kata ka, wa, dan na. Sorofnya fi'il mu'tal ajwaf. Nah, itu pada bab kana yakunu adalah fi'il nakis, kata kerja penghubung. Mengapa demikian? Karena terdapat fi'il mudhari mu'tal ajwaf karena huruf tengahnya wa dan terdapat huruf ilat. Yang keempat ada natakallama. Nih, an-natakallama. Nah, an-natakallama diartikan sebagai membicarakan. Terdapat wazan dari natafa'allah.
natafa'ala fi'il mudhari majzum karena didahului dengan ain. Akar kata dari ka, lam, dan mim. Nah, isim sorofnya terdapat pada bab taf'alu, tafa'ul, fi'il mazid bih karena ada penambahan dari ta dan syaddah ain. Kata kerja bentuk jamak. Kata kerja bentuk jamaknya itu terdapat pada nahnu. Nahnu, kata kerja bentuk jamak. Yang kelima ada subhanaka. Nah, masdar atau isim zarf wazan fu'lana, akar kata sin ba dan ha. Nah, mengandung domir mukhtab karena ka atau engkau. Bentuk khusus untuk menyatakan pemulaan atau penyusian berasal dari masdar dari fiil sabbaha yusabbihu. Nah, disebutkan bahwa mengapa demikian, bahwa masdar la yuzan tidak ditimbang karena masdar lain, karena khusus untuk tasbih. Yang keenam ada buhtanu. Buhtanu adalah isim masdar. Isim masdar asal katanya berasal dari wazan fu'lanu, akar kata baha dan ta. Masdar dari fiil bahata ya bahatu, menuduh secara dusta, menunjukkan makta fitnah yang berat. Yang ketujuh ada azim. Sangat banyak ya, bisa dicari di sini ada kata-kata azim. Oke, dilanjut kepada ayat ke-17. Di ayat ke-17, Bismillahirrahmanirrahim. Ya'izumukumullahu an ta'udu limislihi abada in kuntum mu'minin. Di ayat ke-17 ada kata yang mengandung kaidah sorof. Yang pertama ya'izukumu, terdapat fi'il mudhari disertakan dengan domir. Nah, sebenarnya dibalik akar katanya wa, ain, dan zo. Sebenarnya dibalik dari wa, ain, dan ain, wa, to, dan ain, karena fi'il muta'al. Wazannya fa, yaf'ulu. Nah, berasal sorofnya ada fi'il mu'tal al-ain. Huruf tengahnya terdapat huruf ilat atau wa. Nah, termaksud sulasi mujarrad dihubungkan dengan domir objek kum. Yang kedua ada kata ta'udu. Ta'udu ayat ke-17 mana? Ta'udu. Nah, fi'il mudhari asal kata ta'udu asal kata ain, wa, dan da. Wazan taf'ulu. Tidak terdapat ilal. Kaidah sorofnya fi'il mu'tal al-ain, huruf tengahnya adalah huruf ilat. Fi'il mudhari bentuk jamak. Yang ketiga ada kuntum. Nah, kuntum akar kata dari ka, wa, dan nun. Ada huruf ilat di tengah wa. Wazan dari fu'tum. Kana yakunu. Fi'il madi nakis disertakan dengan domir. Fi'il nakis tidak sempurna, makanya tidak berdiri sendiri. Adanya fi'il sulasi mu'tal. Bentuk jamak antum dengan domir tum. Yang keempat ada mu'minin. Mu'minin asal kata dari alif, mim, dan nun. Isim fa'il wazan dari muf'ilina, muf'ilani, muf'ilina. Kaidahnya isim fa'il dari fi'il amana yuminu. Fi'il mazid bih dengan hamzah wasi'. Termasuk bentuk jamak muzakkar salim. Di ayat ke-17 langsung saja Bismillahirrahmanirrahim. Maaf, di ayat ke-18 Bismillahirrahmanirrahim.
Innallazina yuhibbuna antasi Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yuhibbuna anta syi'ala fahishahu fil ladzina amanu lahum azabun alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maaf, bismillahirrahmanirrahim. Wa yubayyinullahu lakumul ayat wallahu alimun hakim. Di sini ya ada kata kaidah shorof yubayyinu. Yubayyinu asal wazannya yufa'ilu, akar kata dari ya, ba, ya dan nun. Termasuk fi'il mazid bih karena tambahan 2 huruf ya dan syaddah. Termasuk terdalam kata kerja aktif. Lanjut kata yang kedua. Kata yang kedua ayati. Nah, isim jamak dari muannas salim. Akar katanya dari a, ya dan ta, bisa juga ayaya. Bentuk mufrad ayata. Jamak muannas salim ditandai dengan alif dan ta di akhir. Oke, bukan fi'il tapi mengikuti perubahan bentuk isim shorof. Nah, perubahan dari mufrad ke jamak ini termasuk pembahasan dari tasrif isim. Yang ketiga, lanjut ya, kata alimun. Baik, alimun. Wazan dari fa'ilun. Akar kata ain, lam, dan mim. Isim sifat termasuk sigot mubalaghah, sifat yang menunjukkan makna sangat. Nah, dalam ilmu shorof menunjukkan sikap tetap dan kuat. Kata keempat hakimun. Asal kata dari ha, ka, dan mim, tidak ada huruf ilat. Wazan fa'ilun. Nah, sama seperti alim, ini juga bentuk mubalaghah. Oke, lanjut ke ayat ke-19. Ayat ke-19, Bismillahirrahmanirrahim. Innallazina yuhibbuna an tashi'a fahishatu fil ladzina amanu wa lahum 'adzabun 'alim fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wal antum la ta'lamun. Di ayat ke-19 ada kata-kata yang mengandung dengan kaidah shorof. Yang pertama ada yuhibbuna. Di ayat ke-19 ada kata yuhibbuna. Yuhibbuna ada fi'il mudhari jamak, akar katanya dari ha, ba, dan ba. Wazan yufa'iluna, bab taf'il fi'il mazid bih. Nah, yang kedua ada tasyi'ah. Tasyi'ah jenis kata fi'il mudhari mansub, asal kata dari sya, ya, dan ain. Wazan taf'ala. Sorofnya dari mu'tal al-ain mas'ub karena adanya an. Lanjut yang ketiga ada amanu. Nah, amanu fi'il madi. Akar katanya dari amanah. Nah, wazan dari af'alu, bab if'al fi'il mazid bih. Nah, yang keempat ada azabu. Azabu masdar. Asal katanya dari ain, za, dan ba. Wazan fa'alu, masdar dari bab taf'il. Lanjut yang keenam, alim. Yang kelima, alim, isim sifat, asal kata dari alama, a, lam, dan mim. Wazan fa'ilun, sifat mubalaghah menunjukkan makna yang kuat.
Oke, lanjut. Yang terakhir, kata yang keenam ialah ada ya'lamu. Ya'lamu la ta'lamun. Ini dua ya berarti ya. Ya'lamu wa antum la ta'lamun. Dipakainya dipakai ya'lamu dan ta'lamun. Fi'il mudhari asal katanya dari ain, lam dan mim. Tidak ada huruf ilat. Wazan dari yaf'alu, taf'aluna, fi'il sulasit mujarrad mudhari. Oke, di ayat yang terakhir, di ayat ke-20, Bismillahirrahmanirrahim. Walaula fadalullahi 'alaikum wa rahmatuhu wa annallaha ra'ufur rahim. Walau tafadalullah, dan kalau bukan karena karunia Allah, 'alaikum kepadaku, wa rahmatuhu, dan rahmat, niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar. Wa annallah, sesungguhnya Allah, ra'ufun, maka penyantun, rahimun, penyayang. Nih di ayat ke-20 nih di sini yang sudah saya tandakan, ada kata-kata yang mengandung kaidah sorof. Nah, yang pertama ialah fadalun. Fadalu, jadi kata masdar, asal kata dari fa, do, dan lam. Wazan fa'lun, masdar sulasi mujarrad. Yang kedua ada rahmatuhu. Asal kata dari masdar, ro, mim, roha, dan mim. Wazan dari fa'ilatu, masdar mu'annas dari fi'il rohamu. Yang ketiga ada ra'ufur rahim. Ra'ufur rahim sama-sama isim sifat mubalaghah. Ada ro, a, fa, ha, dan mim. Asal dari kata fa'ul, fa'ilun. Wazan fa'ilu. Sifat mubalaghahnya dari fi'il mahfuz, dan sigot mubalaghahnya dari rahim. Alhamdulillahillazi, mohon maaf kepada Ibu dosen pengampu, mungkin itu yang bisa saya paparkan, yang saya sanggupkan, materi tersebut yang telah saya jelaskan sesuai dengan kemampuan diri saya. Mohon maaf apabila ada materi yang kurang ataupun penjelasan yang kurang signifikan ataupun beberapa kaidah ataupun pengertian ataupun penjelasan yang sangat kurang, mohon dimaafkan. Saya ingin belajar kembali. Mungkin ini adalah hari ini sebagai tahap proses dasar saya untuk menjelaskan mengenai ayat Quran surat An-Nur ayat 11 hingga ke-20 tentang kaidah ilmu sorof. Mungkin sekian dari saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Terima kasih kepada Ibu dosen pengampu, Ibu Elis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.